Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rudi Sugiantoro. Saya sejak tahun 2021 menjadi dosen di program studi Teknik Listrik Bandara, program Sarjana Terapan Politeknik Penerbangan Indonesia dulu. Sesuai dengan latar belakang keilmuan saya, yaitu ilmu bahasa, saya mengampu beberapa mata kuliah, diantaranya adalah bahasa Indonesia. Metode pembelajaran yang digunakan dalam penyampaian mata kuliah ini menggunakan metode pembelajaran yaitu tatap muka, kemudian ceramah, tanya jawab, problem solving, yaitu strategi mengajarkan materi dengan memberikan permasalahan. Dalam mata kuliah bahasa Indonesia memiliki 2 SKS teori yang dilaksanakan di semester 3. Pembahasan mata kuliah ini meliputi hakikat bahasa, kemudian perkembangan bahasa Indonesia, tata tulis, pemakaian tanda baca, membuat surat, kemudian kalimat efektif, paragraf, karya tulis akademik, yaitu laporan on the job training, kemudian teknik penulisan ilmiah. Adapun capaian pembelajaran lulusan pada mata kuliah ini mampu menggunakan bahasa Indonesia secara baik dan benar untuk mengungkapkan pemahaman dalam bidang penerbangan dan penulisan laporan on the job training. Adapun sub CPMK pada mata kuliah ini yaitu yang pertama, mampu mendeskripsikan definisi bahasa, ciri-ciri bahasa, masyarakat bahasa, kontak bahasa, serta perkembangan bahasa Indonesia dimulai dari pemahaman sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia. Kedua, menunjukkan pengetahuan yang memadai tentang sejarah, kedudukan, dan fungsi bahasa Indonesia, serta menunjukkan kebanggaan mereka terhadap bahasa Indonesia. Ketiga, mengenali dan menjelaskan ciri-ciri bahasa Indonesia, ragam ilmiah, serta mewujudkan dalam berbahasa secara tertulis dan lisan, terutama konteks kinerja akademik. Keempat, menerapkan kriteria penulisan laporan dalam menyusun laporan on the job training. Penilaian untuk mata kuliah ini merupakan hasil penilaian dari pemberian tugas mandiri, kemudian ujian tengah semester atau UTS, ujian akhir semester atau UAS, yang merupakan penggabungan nilai dari tugas-tugas tersebut. Berikut tampilan pembelajaran mata kuliah bahasa Indonesia. Selamat pagi. Terima kasih sudah datang tepat waktu ya pagi ini. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa ya. Berdoa saya pimpin ya untuk pengambilan doa ini. Terima kasih. Duduk siap. Dan sebelum memulai kegiatan pagi ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa, mulai. Selesai. Duduk siap, gerak. Oke, sebelum kita mulai, saya akan melakukan presensi. Adakah pagi ini yang tidak hadir? Sebelum kita memulai materi kita pagi ini, yaitu sekarang sudah pertemuan ke-6 terkait dengan gabungan kata ya, kita akan mengulas materi kita minggu kemarin. Apakah ada masalah? Minggu kemarin kita membahas terkait dengan kata depan dan lain sebagainya. Silakan kalau ada pertanyaan terkait pembahasan minggu kemarin. Saya rasa tidak ada. Kalau tidak ada, kita mulai, yaitu tentang gabungan kata. Ya, ada kalanya kita ini di dalam menulis, membuat kalimat itu menggabungkan kata. Nah, ini ada problem di dalam menggabungkan kata ini. Ya,
apakah dipisah atau disambung? Terutama nanti untuk membuat karya tulis ilmiah, ya, karena tidak semua orang tahu. Ya, jadi jangan sampai kita membuat kesalahan. Harusnya disambung, malah dipisah atau sebaliknya. Nah, sebelum kita mulai, saya akan memberi masalah kepada Anda. Coba lihat di slide berikut ini, ya. Kalau kita perhatikan, penulisan antar pegawai dipisah atau disambung? Pertanyaannya, kenapa dipisah? Kalau jawabannya dipisah atau disambung, kenapa kok disambung? Kemudian subbagian harusnya dipisah atau disambung? Alasannya apa? Dan lain sebagainya. Kemudian uji coba, apakah dipisah? Kalau dipisah, kenapa dipisah? Kalau disambung, kenapa disambung? Ya, ada yang bisa menjawab salah satu saja ini? Silakan. Disertai dengan alasannya, kenapa kok dipisah atau disambung? Tidak ada yang bisa? Oke, kalau tidak ada yang bisa, silakan Anda melihat tayangan slide materi berikut ini. Yaitu tentang gabungan kata. Di dalam Pedoman Umum Ejaan Bahasa Indonesia telah mengatur penulisan gabungan kata. Dalam pedoman itu dinyatakan bahwa unsur terikat atau unsur yang tidak dapat berdiri sendiri ditulis serangkai. Ya, gabungan kata yang terdiri atas unsur terikat dan unsur tidak terikat, kata-kata yang dicetak pilih nanti adalah unsur terikat. Sedangkan kata-kata yang tidak dicetak pilih bukan unsur terikat. Contoh, penulisan antar kantor, ini yang benar. Kata antar ini terikat, tidak bisa berdiri sendiri. Jadi yang salah itu nulis antar kantor dipisah. Kemudian kata tuna. Kata tuna itu tidak bisa berdiri sendiri. Yang berarti tidak. Anda punya duit, tuna, tidak bisa. Tuna ini harus ditulis serangkai dengan kata berikutnya. Oke, kita lanjutkan kata-kata berikutnya. Kemudian ada kata manca. Ya, manca itu tidak bisa berdiri sendiri, sehingga dia juga harus digabung dengan kata berikutnya, yaitu mancanegara. Jadi nanti Anda kalau ketemu kata sub, manca, non, dan sebagainya tadi, tuna, itu ditulis serangkai. Kemudian ada kata nara, baik narasumber, narapidana, kemudian kata pasca, kata sabta, semi, itu ditulis serangkai semua karena dia tidak bisa berdiri sendiri. Ya, ini penulisan yang salah. Nulis pasca sarjana, ini sarjana S2, ditulisnya terpisah. Nulis narapidana, ditulis terpisah. Kemudian semi permanen ditulis terpisah. Ini salah. Oke, kita lanjutkan dengan kata berikutnya. Kemudian ada kata multi. Multi ditulis serangkai. Multifungsi, multi etnik. Kemudian ada kata pramu, juga tidak bisa berdiri sendiri. Ya, kata pramu, kata dwi juga tidak bisa berdiri sendiri, kata dwi. Ya. Jadi nulisnya harus terangkai jadi satu. Kalau nulis terpisah, Anda salah. Ada klausul lagi, dua unsur atau dua kata yang tidak terikat, tulisannya dipisah. Ya, tidak ada yang kata yang terikat, masing-masing bisa berdiri sendiri. Contoh kata tanda tangan. Ya, kata tanda tangan itu tanda bisa berdiri sendiri, tangan bisa berdiri sendiri. Sehingga kata tanda tangan ditulis terpisah. Kalau Anda menulisnya serangkai, berarti Anda salah. Kemudian penulisan rumah tangga, tanda mata, rumah sakit.
Kenapa kata rumah sakit ditulis terpisah? Karena masing-masing bisa berdiri sendiri. Kemudian ada kata orang kota, orang tua, meja tulis, meja makan dan lain sebagainya ditulis terpisah. Ada pertanyaan sebelum saya lanjut? Silakan. Jadi tadi ada dua kata yang bisa berdiri sendiri masing-masing berarti ditulis terpisah. Kalau salah satu unsurnya tidak bisa berdiri sendiri ditulis serangkaian. Oke, kita lanjutkan lagi. Kemudian ada sejumlah gabungan kata yang mungkin dapat menimbulkan keraguan apakah gabungan kata itu ditulis terpisah atau harus serangkai. Gabungan kata seperti uji coba, uji petik, uji tera, daya cipta, daya serap, daya pikir. Ini ditulis serangkai atau ditulis terpisah. Oke, untuk membahas ini silakan kita lanjutkan dengan slide berikutnya. Ini penjelasannya. Untuk menentukan gabungan kata ditulis terpisah atau serangkai dapat ditambahkan imbuhan pada setiap unsur gabungan kata. Jika masing-masing dapat diberi imbuhan, gabungan itu ditulis terpisah. Contoh, uji coba. Perhatikan kata uji coba. Kita lihat kata uji itu dapat dikasih imbuhan, diuji, ujian, berarti dia berdiri sendiri. Kemudian kata coba bisa dengan dicoba, cobaan, berarti masing-masing bisa berdiri sendiri sehingga ini harus ditulis terpisah. So, oke, kita lanjutkan. Kemudian gabungan kata yang sudah dianggap padu, ya. Hal lain yang perlu diingat adalah bahwa ada sejumlah gabungan kata yang sudah dianggap padu. Gabungan kata itu harus ditulis serangkai. Kita lihat kata apa saja. Contoh kata acap kali itu sudah membentuk satu kata sendiri sehingga dia tidak boleh dipisah. Kemudian ada kata beasiswa, duka cita, manakala, matahari, itu sudah ditulis serangkai karena sudah tidak bisa dipisah atau sudah padu benar. Oke, kita lanjutkan. Gabungan kata yang ditulis terpisah tetap ditulis terpisah jika hanya mendapatkan awalan atau akhiran. Contoh, tanda tangan apabila mendapat awalan saja maka dia ditulis terpisah, hanya mendapat awalan. Ya, yang salah itu bertanda tangan ditulis jadi satu, bertanda tangan ini dipisah. Kemudian bertepuk tangan juga ditulis terpisah karena hanya mendapat awalan saja atau akhiran saja. Kita lanjutkan. Kemudian gabungan kata yang berimbuhan bekerja sama harus ditulis terpisah karena dia mendapat awalan saja. Kerjasama menjadi bekerja sama, ini ditulis terpisah. Ingat, hanya mendapat awalan saja atau akhiran saja. Sekarang kita lihat, beritahukan pada kalimat beritahukan kepada seluruh pegawai bahwa upacara besok pagi dimulai pukul 7. Gabungan kata beritahukan ditulis terpisah atau terhubung? Disambung.
Yang pertama kita menentukan gabungan kata beritahu dan penentuan gabungan kata yang mendapat awalan. Kita lihat. Kata beri dapat diberi imbuhan sehingga menjadi diberi, pemberian, memberi dan sebagainya. Kemudian kata tahu juga dapat diberi imbuhan sehingga menjadi diketahui, mengetahui, ketahuan dan pengetahuan sehingga masing-masing itu bisa berdiri sendiri. Ya. Selanjutnya kaidah penulisan kata menentukan bahwa gabungan kata yang ditulis terpisah tetap ditulis dipisah jika hanya mendapat akhiran atau awalan. Jadi gabungan kata beritahukan ditulis terpisah. Dia dari kata beritahu, ya, masing-masing bisa berdiri sendiri. Kemudian hanya mendapat akhiran, sehingga ini tetap ditulis terpisah. Ya, tadi sudah dijelaskan apabila gabungan kata ini hanya mendapat awalan atau akhiran saja ditulis terpisah. Ada pertanyaan? Kemudian kita lanjutkan. Gabungan kata yang ditulis terpisah ditulis rangkai jika mendapatkan awalan dan imbuhan dan akhiran. Jadi tadi sudah dijelaskan gabungan kata kalau hanya mendapat awalan atau akhiran saja ditulis terpisah. Tetapi apabila mendapat awalan dan akhiran bersama-sama dia ditulis serangkai. Jadi misalnya beritahukan ditulis terpisah, pemberitahuan ditulis gabung. Tanda tangan ditulis terpisah, tanda tangani ditulis terpisah, bertanda tangan ditulis terpisah. Tapi kalau penanda tanganan ditulis jadi satu. Oke, kira-kira itu. Ada pertanyaan? Oke. Kalau tidak ada pertanyaan, kita akan ke topik lain. Terima kasih.